Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Immanuel Parasil Tubing dengan NIM 11S24035 dari Prodi Informatika Angkatan 24 di Institut Teknologi Del. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil praktikum sistem operasi dengan topik yaitu Pipe dan Interprocess Communication atau IPC. Nah, pada praktikum kali ini, eh, kita akan, saya akan menjelaskan beberapa program C yang akan kita bahas satu persatu ya, sesuai dengan yang ada pada modul. Nah, bisa dilihat di sini, seperti ada pipe base underscore pipe basic.c, kemudian ada pipe fork.c, kemudian ada juga untuk pipe WR, kemudian pipe RW, kemudian ada master, worker, dan kode-kode itu akan kita lihat dan akan saya jelaskan satu persatu sesuai dengan yang ada praktikum kali ini. Nah, topik kali ini kan ada Linux Process Communication dengan pipe ya. Nah, jadi eh, saya mungkin menjelaskan dari yang pertama dulu, yaitu si pipe basicnya. Jadi kita masuk ke pipe basic yang pertama di sini. Nah, berikut adalah kodenya. Jadi, yang pertama itu kan pipe basic. Nah, pipe basic ini apa sih? Jadi, pipe basic ini adalah merupakan pengenalan dasar dari mekanisme pipe dalam sistem operasi Linux ya. Nah, jadi tujuan program ini itu untuk mendemonstrasikan cara kerja pipe yang paling sederhana, yaitu menulis data ke pipe lalu membacanya kembali dalam satu proses. Nah, di sini kita bisa melihat ada pesan Hello World ya. Nah, Hello World ini itu dengan ukurannya itu adalah 16 byte dan program ini kemudian membuat pipe dengan menggunakan fungsi pipe P di sini, fungsi pipe P, dan yang menghasilkan dua file deskriptor, yaitu ada P1 untuk menulis, kemudian ada P0 untuk membaca, dan data ditulis ke P1 menggunakan write di sini. Jadi menggunakan write, lalu dibaca kembali dari panel dan dengan menggunakan read. Dengan menggunakan read dan hasilnya dicetak ke layar. Dan untuk outputnya nanti akan dicetak itu adalah hello world. Kita lihat di sini. Oke, outputnya itu adalah hello world. Yang artinya di sini membuktikan pipe berhasil meneruskan data dari ujung tulis ke ujung baca yang sesuai dalam code-nya tadi. Nah, itu untuk si pipe basic. Kemudian kita masuk ke file yang selanjutnya itu adalah di sini ada pipe fork. Nah, di sini kan ada pipe fork. Jadi, pipe fork itu apa sih? Jadi, pipe fork itu adalah program pengembangan dari pipe basic yang tadi dengan menambahkan mekanisme mekanisme fork. Jadi, mekanisme fork itu digunakan untuk apa? Itu digunakan untuk komunikasi dua arah antar dua proses. Nah, jadi tujuan si fork ini adalah mendemonstrasikan komunikasi dua arah antara parent proses dan child proses menggunakan dua pipe sekaligus. Nah, jadi untuk masuk untuk kode implementasi kodenya bagaimana kita masuk di sini. Oke, ini adalah kodenya untuk si pipe fork. Jadi kode-kode ini itu membahas tentang apa sih? Jadi itu membahas tentang itu membahas tentang pipe fork yang dimana dia menggunakan dua pipe yaitu FD1 dan FD2 yang digunakan parent untuk mengirim data ke child. Sedangkan FD2 di sini ini digunakan child untuk mengirim hasil kembali ke parent. Nah, setelah fork dipanggil di sini, fork dipanggil, kita bisa lihat di sini. Nah, ini setelah fork dipanggil, maka parent mengirim input string
yang diketik pengguna child melalui FD1. Lalu menunggu dengan wait atau null di sini, jadi dia wait, dan child menerima string tersebut dan menggabungkannya dengan fixed underscore str yang berisi interprocess communication, lalu mengirim hasilnya kembali ke parent melalui FD2. Nah, dan parent kemudian mencetak hasil penggabungan ke layar. Nah, dengan input misalnya di sini, kita jalankan dulu ya. Kita compile. Di sini, tadi kan ada penggabungan. Misalnya kita tulis di sini sysop ya. Dan dia akan menggabungkan tes sysop ini dengan proses communication yang ada pada code-nya tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi, dengan menggabungkan dua itu, maka output yang dihasilkan adalah sysop inter proses communication yang merupakan hasil penggabungannya yang ditampilkan ke layar. Gitu. Kemudian kita masuk ke yang ketiga, di mana yaitu adalah page for update, di mana ini bedanya kita tinggal eh, mengubah isinya pada fixed str-nya. Jadi kita masuk aja ya. Nah, jadi dia bedanya di fixed str ini tadi. Nah, di mana kita ini di sini menampilkan identitas saya sendiri sebagai mahasiswa, itu ada nama, NIM, dan prodinya gitu. Jadi eh, dia nih selain mengganti fix string ini, dia juga buffernya diperbesar menjadi 200 di sini untuk menampung string yang lebih panjang dan output yang dibuat lebih informatif dengan menambahkan header hasil output di sini. Nah, di sini ada hasil output, kemudian mekanisme pipe dan fork tetap sama seperti sebelumnya. Dan output yang dihasilkan adalah content string, yaitu seperti berikut, kita compile ya. Dan misalnya di sini kita buat instruksinya masih sama, yaitu sysop. Dan hasil outputnya akan mengeluarkan penggabungan dari sysop yang kita masukkan dengan string yang ada pada code dalam code tadi, yaitu identitasnya, yaitu nama, NIM, dan program di sini. Oke, itu untuk file pipe fork update. Kemudian kita lanjut ke yang kedua, itu adalah named pipe. Nah, yang terdiri dari dua file ya, yaitu pipe WR dan pipe RW. Jadi eh, saya jelaskan dulu dari si pipe WR-nya ya. Jadi pipe WR ini apa sih? Jadi pipe program kedua program ini harus dijalankan bersamaan di dua terminal berbeda. Nanti kita coba di Ubuntu-nya ya, teman-teman. Nah, jadi tujuan kedua program ini, si Pipe OR dan Pipe RW, ini adalah mendemonstrasikan komunikasi dua arah antar dua proses yang tidak memiliki hubungan parent-child menggunakan yang namanya named pipe atau FIFO, First in First Out. Nah, berbeda dengan pipe biasa, named pipe ini memiliki nama file di setiap sistem, yaitu bisa dilihat, kita masuk aja kali ya. Jadi ini katanya kan kita di dua terminal berbeda, harus dua terminal karena ini dijalankan bersamaan. Kita masuk ke WR ini dulu. Ini untuk si WR. Jadi si WR dan si RW ini itu memiliki nama file yaitu tmp myvivo. Nah, sehingga dapat diakses oleh proses manapun maupun itu pipe RW yang selanjutnya. Dan
si WR ini berperan sebagai user satu yang membaca pesan terlebih dahulu, lalu membalas eh, si RW. Sedangkan si WR yang ini sekarang, kita buka dua-duanya aja ya. Si WR dan si ini si WR. Kemudian kita buka si RW. Dan ini si RW. Nah, jadi si RW ini dia berperan si WR ini si RW ini kan sebagai user satu yang dia itu membaca pesan terlebih dahulu lalu membalas. Sedangkan si RW ini, yang ini si RW ini, dia itu berperan sebagai user dua yang mengirim pesan terlebih dahulu lalu menunggu balasan. Jadi keduanya itu si WR dan si RW itu berjalan dalam while satu. Di dalam while satu ini yang gimana itu mengakibatkan komunikasi berlangsung terus-menerus secara bergantian. Jadi itu nanti kayak jadi aplikasi chat sederhana lah. Nah, jadi untuk membuktikannya mari kita file ya, kemudian duanya. Yang pertama si WR-nya dulu. Oke, kemudian si RW. Kemudian keduanya kita hmm, secara bersamaan. Ya, kita yang begini, misalnya kita dari sini, ini kita buat halo. Nah, kemudian si RW dia kan ngerit, oh si user satu dia bilang halo mana halo juga teman misalnya gitu. Hmm. Jadi halo juga teman ini akan muncul di si WR. Nah, dia muncul juga kan. Jadi ini seperti kayak aplikasi chat sederhana lah gitu. Dia menggunakan proses dua arah. Sisa pendangan lah betul. Jadi begitu. Jadi untuk menghentikannya kita kontrol C aja. Tuh, kan ya teman-teman ya. Nah, jadi gitulah untuk yang si pipe wire. Jadi sifat blocking pada name pipe ini memastikan tidak ada pesan yang kelewat seperti yang kita udah uji tadi karena proses akan menunggu hingga ada proses lain membuka pipe. Jadi dia bisa dua arah jadi membentuk sistem kayak chat gitu gitu. Oke, kemudian kita masuk ke yang terakhir yaitu ada pada tugas pemrogramannya. Jadi di sini tugas pemrogramannya kita membuat dua program yang saling bekerja sama, sama seperti sebelumnya ya, si WR dan si RW itu, dan untuk menurutkan angka dengan spesifikasi seperti yang ada pada modul. Jadi program pertama itu master.c, yang dia itu membuat sebuah array bertipe integer. Dia menulis, dia menunggu pengurutan array, dan membaca array yang telah diurutkan oleh program yang kedua, dan program keduanya adalah worker.c, yang dimana si worker ini bekerja untuk membaca array dari si master, kemudian mengurutkan arraynya, dan menulis array yang diurutkan program kedua. Nah, jadi bagaimana implementasinya? Jadi bisa dilihat di sini kita masuk dulu ya. Oke. Kita di sini buat si master dulu. Jadi inilah S master yang kita sini si worker. Oke. Nah, jadi untuk tugas pemrograman ini kan ada si master dan si worker. Jadi kedua program ini itu mendemonstrasikan penggunaan name pipe yaitu mengirim dan memproses data bertipe integer antar dua program yang terpisah. Nah, jadi si master ini tuh dia bertugas membuat array. Nah, ring itu berisi dari 5 elemen acak yang bisa kita lihat di sini. Jadi dia berisi 5 elemen acak, n sama dengan 5, dan dia acak.
menggunakan RAM. Nah, jadi dia mencetak array awal lalu mengirimkannya ke si worker. Si workernya itu yang ini, si worker. Nah, ini si worker. Nah, si worker ini dia menerima array yang dikirim dari si master dan mengurutkannya menggunakan algoritma bubble sort. Jadi di sini menggunakan bubble sort bisa dilihat di sini, lalu mengirimkan hasilnya lagi ke si master. Dan si master kemudian membaca dan mencetak array yang telah turun. Misalnya kita langsung compile dan run ya. Oke, jadi ini kita jalankan secara bersamaan. Oke, kita run. Oke, misal si master kan tadi katanya ngirim array. Kita kirim array sekarang. Nah, semester bilang array awalnya itu 65, 13, 25, 5, 40. Kan ini acak dan tidak terurut. Nah, jadi dia ini sekarang lagi ngirim ke si worker. Nah, si worker karena kita belum enter, kita belum jalankan, kita jalankan sekarang. Jadi si worker itu dia mengurutkan array yang dikirim tadi. Nah, ketika kita lihat di si master, itu pasti sudah memunculkan data array yang terurut. Dan ini bisa kita lihat di sini. Boom. Nah, hasilnya dia jadi yang terurut gitu. Jadi konsepnya sama-sama yang sudah dijelaskan sebelumnya. Semester ini ngirim acak dulu, kemudian si worker ini membaca, lalu dia mengurutkan, lalu memberi lagi ke si master si array yang udah terurut dan si master menampilkan lagi data yang sudah terurut sebelumnya gitu. Jadi kesimpulan dari pertemuan kali ini tuh kita telah mempelajari dua jenis mekanisme pipe dalam sistem operasi Linux. Pertama itu adalah pipe biasa, di mana pipe biasa itu hanya bisa digunakan antar proses yang memiliki hubungan parent-child dalam satu program. Dan kedua itu adalah name pipe atau FIFO yang lebih fleksibel karena dapat digunakan oleh proses manapun yang berjalan di terminal berbeda sekalipun, seperti yang kita baru lakukan. Yang kedua, mekanisme ini merupakan fondasi penting dalam interproses communication atau IPC yang memungkinkan proses-proses untuk saling berkomunikasi dan berbagi data secara terstruktur dan efisien di sistem operasi Linux. Jadi, semoga sekian video presentasi dari saya. Semoga penjelasan saya ini mudah dipahami dan bermanfaat bagi yang menonton agar lebih memahami lagi mengenai konsep dari uh, communication menggunakan pipe dalam sistem operasi Linux. Sekian dari saya Manuel terlebih dan pamit undur diri. Terima kasih, salam sejahtera, Horas.